Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita tetap diberi kesehatan di masa pandemi sekarang. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Sehat? Puji Tuhan. Untuk membuka ibadah hari ini, mari kita pujikan Kidung Lia nomor 11, Datang ke Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kami akan memulai ibadah, berkati dari awal hingga akhir. Seluruh doa kami serahkan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman di rumah, seminggu ini pasti pernah melakukan kesalahan maupun dosa, walau kecil ataupun besar, kepada orang tua, teman maupun saudara. Maka dari itu, kita akan berdoa untuk mengakui dosa yang kita perbuat pada Tuhan dengan dipimpin oleh Bu Puji. Anak-anakku yang kekasih, sebagai manusia kita tidak luput dari dosa. Untuk itu, mari kita mohon pengampunan dosa dalam doa. Marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa. Tuhan Yesus, kami menyadari kekurangan kami. Kami menyadari keberadaan kami. Dan kami tahu Tuhan, yang bisa mengampuni dosa kesalahan kami hanyalah Tuhan Yesus. Untuk itu, kami mohon pengampunan dosa yang kami kerjakan di setiap saat dalam hidup kami, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami mohon tuntunan dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami lakukan semuanya ini. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yohantio, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Kidung Lia nomor 17, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita kembali beribadah bersama-sama dalam bentuk online, dan ibadah minggu hari ini itu kita ambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan pada kami semuanya, dan pada saat ini kami boleh bersama-sama berhimpun, kami boleh beribadah kepadamu, dan kami menyerahkan ibadah saat ini awal pertengahan hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan ayat nas yang kita ambil pada saat ini yaitu terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9a, yang demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita saat ini memasuki bulan ekumene, yang artinya suatu sikap iman yang mendorong gereja-gereja untuk berjalan bersama-sama pada satu jalan dan arah yang sama. Saya ulangi lagi, ekumene artinya suatu sikap iman yang mendorong gereja-gereja untuk berjalan bersama pada satu jalan dan arah yang sama. Artinya kita diminta untuk bisa bersatu dengan gereja-gereja yang lain. Tidak memandang dari gereja mana, gereja apa. Yang penting satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita saat ini, judul perikopnya yaitu saling membantulah kamu. Jadi kita diminta untuk peduli kepada yang lain. Satu dengan yang lain kita ambil bagian untuk saling membantu. Rasul Paulus juga menghendaki bahwa Allah menghendaki manusia menjadi anak-anaknya melalui iman kepada Yesus Kristus. Ajaran Rasul Paulus bahwa Allah menghendaki manusia menjadi anak-anaknya melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan
karena Roh Kudus yang menuntun mereka serta menolong mereka menjadi pengasih, murah hati, dan baik. Sehingga sebagai orang beriman yang hidupnya dipimpin oleh Roh, maka akan melahirkan kehidupan yang baik, antara lain yaitu menolong dan berbuat baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Rasul Paulus juga memberikan beberapa nasihat sesuai dengan perikop hari ini, yaitu saling membantulah kamu. Nasihat kepada Galatia atau jemaat Galatia agar kehidupan persekutuan mereka dapat terus dan bertumbuh. Nasihatnya yang pertama, jika ada seorang yang diketahui melakukan pelanggaran, maka seseorang yang rohani atau beriman haruslah membimbing orang tersebut dalam jalan kebenaran dengan penuh kasih. Yang kedua, nasihatnya saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Dan yang ketiga, firman Allah yang sudah kita terima itu juga harus kita bagikan kepada sesama kita. Atau dalam arti lain, kita menjadi saksi-saksi Kristus melalui sikap dan perbuatan kita. Dan yang keempat adalah nasihat tentang selalu untuk berbuat baik. Jadi dalam kehidupan kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita seperti perikop atau nas kita pada saat ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya kita tidak menghitung-hitung kebaikan kita, tapi kita selalu berbuat baik dalam setiap kesempatan kita. Demikian juga kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita juga harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, yaitu menolong sesama kita, saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban, menjadi saksi Tuhan, dan kita selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan dan selamat melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Pak Yohantio atas firman yang telah disampaikan pada hari ini. Untuk merespon firman yang telah disampaikan, mari kita menyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari teman-teman kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal.
Amin. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menghimpun persembahan. Karena kita masih online, persembahannya digabung dengan milik orang tua ya. Mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Baik, mari kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Yohantio. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin, menyertai kami dalam kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Mampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Dan mampukan kami untuk selalu berbuat baik dalam setiap kesempatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkatan RT dan RW. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, akal budi, dan Tuhan pimpin kepemimpinan para pemimpin bangsa kami. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sukacita, Tuhan berkati usaha pekerjaan beliau. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawiwetan di Jemaat Turen ini. Kiranya Tuhan berkati perencanaan yang sudah dilakukan, dan kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap program yang ada di Gereja Kristen Jawiwetan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan undur dari ruangan ini, dan kiranya Tuhan memberkati hidup kehidupan kami hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah di penghujung acara nih. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi
Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.